Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah Statistika 1, Statistika 2, di mana ini mata kuliah kelanjutan dari Statistika 1. Minggu kemarin sudah dibahas review dari mata kuliah Statistika 1 dan kontrak kuliah ya, diantaranya sudah dikemukakan bagaimana sistem penilaian dan review tentang pengujian hipotesis. Waktu pertemuan waktu pelajaran statistika 1 kita sudah membahas prosedur pengujian hipotesis untuk kasus satu sampel, di mana yang sudah dibahas adalah uji T dan uji Wilcoxon uji tanda, uji T dan uji tanda. Hari ini kita akan membahas tentang uji dua rata-rata. Jadi uji dua rata-rata itu, uji dua rata-rata adalah kita mau membandingkan, mau melihat apakah rata-rata di kedua populasi sama atau tidak, di mana dari masing-masing populasi kita ambil sampel berukuran tertentu. Jadi sampel ini yang akan kita amati, kemudian dari kedua sampel ini mau dilihat apakah karakteristik yang diperhatikan yang tercermin dari rata-ratanya sama atau tidak. Salah satu teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis dua rata-rata adalah uji Z dan uji T. Uji Z dan uji T ini adalah untuk statistika parametrik, di mana ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu data harus berdistribusi normal, kemudian data dipilih secara acak, dan data yang digunakan adalah data numerik dengan skala pengukurannya interval atau rasio. Jadi ketika kita mempunyai data interval atau rasio, kemudian datanya berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji Z dan uji T. Nah, yang akan kita bahas pertama untuk uji dua rata-rata adalah dua sampel saling bebas. Kita lihat konsepnya ya. Nih, misalnya ada populasi pertama berukuran N1 besar, dan populasi kedua berukuran N2. Kemudian kita amati misalkan karakteristiknya, misalkan contohnya adalah tentang kedisiplinan kerja misalkan. Mau dilihat tingkat kedisiplinan kerja antara karyawan di populasi 1 dan populasi 2. Kemudian saling bebas, misalnya di sini populasi 1 adalah karyawan laki-laki dan di sini adalah karyawan wanita. Maka karyawan dan laki-laki dan wanita itu adalah dua sampel yang saling bebas. Nah, kemudian dari masing-masing populasi diambil ukuran sampel. Untuk dari populasi 1, misalkan tadi karyawan berjenis kelamin laki-laki, diambil sampel berukuran N1 kecil, kemudian dari populasi karyawan perempuan kita ambil sampelnya N2 ya, kita simbolkan N2. Jadi yang di sini yang di sampelnya yang kita teliti, kemudian nanti rata-rata kinerjanya kita bandingkan apakah sama atau tidak. Nah, dikatakan saling bebas jika pengambilan unit untuk kedua sampel tidak saling mempengaruhi. Tadi ya contohnya ini karyawan laki-laki, ini karyawan perempuan. Jadi siapapun unit sampel yang terpilih ke dalam sampel ke-1 tidak saling mempengaruhi terhadap sampel ke-2. Nah, sampel-sampel saling bebas dalam dua hal. Yang pertama adalah unsur yang dipilih untuk sampel pertama sama sekali tidak bergantung kepada unsur-unsur yang dipilih untuk sampel kedua. Kemudian dalam masing-masing sampel, masing-masing unsur juga saling bebas dari setiap unsur dalam sampel itu. Dengan kata lain, ketidaktergantungan di sini terdapat baik di dalam sampel, jadi di masing-masing sampel, tadi sampel 1 di dalam saling bebas, kemudian antar sampel. Di sampel 1 di dalamnya saling bebas, sampel 2 di dalamnya bebas, kemudian antar sampel juga saling bebas.
Nah, contoh untuk 2 sampel saling bebas misalnya ingin diteliti, tentang pendapatan tahunan keluarga, di mana yang akan diamati adalah populasi satu adalah keluarga dari daerah perkotaan, populasi 2 adalah keluarga dari daerah pedesaan. Nah, ingin diteliti misalkan rata-rata pendapatannya sama atau tidak, berarti ini, mmm, eee, keluarga yang di daerah perkotaan dan keluarga yang di daerah pedesaan ini saling, bebas. Atau ingin diketahui pendapat masyarakat tentang undang-undang, porno aksi dan pornografi, di mana populasinya adalah populasi pertama adalah wanita, populasi kedua adalah pria ini, maka populasi satu dan 2 adalah saling bebas. Uji hipotesis 2 rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan rata-rata antara 2 buah populasi yang saling bebas. Kita lihat, ini hipotesis, kita tahu hipotesis itu ada, 3 macam, ada, 2 pihak atau, 2 pihak, kemudian ada atau 2 arah. Ini lihat, kita bisa melihat yang H1-nya saja ya. Kalau 2 pihak, tandanya di sini tidak sama dengan. Kalau yang di H0 itu selalu, ada, apa namanya, konsepnya tidak ada perbedaan. Jadi kalau tidak ada perbedaan berarti di sini ada tanda sama dengan. Lihat coba ya untuk yang 2 pihak, di sini mu1 sama dengan mu2. Yang pihak kanan mu1 lebih kecil atau sama dengan, ya kurang atau sama dengan. Jadi konsepnya kalau di H0 itu selalu kata-katanya tidak ada perbedaan, ya. Nah, yang kedua adalah pihak kanan. Lihatnya dari mana? Sudah dijelaskan kalau uji pihak kanan berarti ini lihat panahnya arah ke kanan, ya. mu1 lebih besar dari mu2, mu1 lebih tinggi dari mu2, berarti ini adalah uji pihak kanan. Yang ketiga adalah uji pihak kiri. Kenapa? Lihat aja panahnya. Panahnya untuk di H1, mu1 kurang dari mu2, berarti ini uji pihak kiri ya, lihat arah panahnya. Nah, eee, hipotesis ini nanti akan mempengaruhi dari bentuk, eee kriteria ujinya ya. Kemudian yang kedua, tentukan taraf signifikansinya mau berapa, alfanya mau berapa. Taraf arti kita dalam pengujian mau berapa, mau 5%, mau 1%, atau berapa ya. Kemudian ukuran sampel dalam penelitian ini akan diambil berapa. Kemudian statistik uji. Nah untuk, uji rata-rata 2 sampel saling bebas, ini statistik ujinya ada 2. Yang pertama adalah ketika varians populasinya diketahui. Jadi dari mana varians populasi ini biasanya ditentukan oleh pakar atau, dari penelitian, sebelumnya. Kalau ketika informasi tentang varians ini tidak ada, baik dari pakar atau dari penelitian sebelumnya tidak ada, maka dikatakan varians tidak, diketahui. Untuk varians populasi diketahui, rumusnya ini, Z sama dengan ini ya. Kalau varians populasi tidak diketahui, maka, sigma-nya ini varians dari populasi satu ditentukan oleh nilai, S kuadrat, di mana S kuadrat gabungan dari, varians di sampel satu dan sampel 2. Nanti kita lihat, kalau dicontoh biasanya lebih jelas ya. Oke, kriteria ujinya ini ada 2 cara, ada menggunakan tabel, ada menggunakan, nilai kritisnya, nilai peluangnya, p-value kalau dalam statistik istilahnya. Sekarang, kalau untuk menggunakan tabel, untuk uji, untuk varians populasi diketahui. Jadi untuk uji 2 pihak, karena ada, eee, membagi 2 ini namanya kurva normal ya. Kurva distribusi normal. Ini daerah penolakannya ada 2, kalau di 2 pihak berarti daerah penolakannya ada 2. Nah, posisi di tengah ini adalah daerah penerimaan. Kalau misalkan nilai, statistik ujinya Z-nya ada di sini, ya, di sini nih, dari titik sini ke sini, atau dari titik sini ke sini, berarti itu adalah H0-nya ditolak. Tapi kalau ada posisi di sini, antara titik ini, nih ini sampai di sini, itu berarti itu adalah daerah penerimaan.
Eee, jadi makanya kriteria ujinya adalah terima H0 jika nah, Z yang kita hitung di antara Z alfa per 2 Z alfa per 2 itu mana? Di sini, dan Z1 min alfa per 2 ada di sini, ya. Z Z itu Z alfa per 2 dan Z1 min alfa per 2 diperoleh dari tabel, eee, peluang distribusi normal, kumulatif. Nanti Ibu akan, perlihatkan bagaimana mencarinya. Kemudian ini untuk uji pihak, kanan, lihat ya, arah panahnya ke kanan, maka daerah penolakannya ada di kanan. Sehingga kalau ada di sini, ya Z-nya ada di garis ini, maka itu adalah tolak. Tolak H0, nah tolak H0 jika Z-nya lebih besar dari Z1 min alfa. Karena satu pihak berarti ininya tidak perlu dibagi dua. Jadi karena daerah penolakannya ada, 1. Jadi tolak H0 jika Z-nya lebih besar dari Z1 min alfa. Selanjutnya sekarang pihak kiri. Ya, pihak kiri berarti daerah penolakannya ada di kiri. Maka H0 akan ditolak ketika, Z-nya ada di sini, ya di daerah ini. Nah, sehingga, kriteria ujinya tolak H0 jika Z-nya kurang dari Z alfa. Nah, kemudian sekarang untuk varians populasi tidak ketahui. Statistik ujinya adalah menggunakan, T karena statistik ujinya T, maka kriteria ujinya adalah menggunakan, T. Di mana untuk uji dua pihak tolak H0 jika T yang kita hitung, ya T dari statistik uji, berada di antara nilai min T1 min alfa per 2 dan T1 min alfa per 2. Nilai T ini, diperoleh dari, tabel distribusi student, di mana dengan derajat bebasnya N1 ditambah N2 minus, 2. Kalau pihak kanan seperti uji Z sama ya, tolak H0 jika T-nya lebih besar dari T1 min alfa. Kalau pihak kiri, tolak H0 ketika T-nya kurang dari min T1 min alfa. Nah, sekarang kalau menggunakan p-value. Jadi kalau untuk p-value, ini untuk varians populasi diketahui atau tidak diketahui sama saja, eee, cara mencarinya. Jadi untuk yang dua pihak tolak H0 jika 2 kali p-value kurang dari alfa. Misalkan alfanya, 0,05. Jadi tolak H0 jika 2 kali p-value kurang dari apa. Kalau untuk satu pihak, mau pihak kanan mau pihak kiri kriteria ujinya sama tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Begitu juga untuk varians populasi yang, varians populasi yang tidak diketahui. Ini salah, varians populasi tidak diketahui. Eee, sama ya, untuk dua pihak tolak H0 jika 2 kali p-value kurang dari apa. Kalau satu pihak tolak H0 jika p-value-nya kurang dari apa. Bagaimana mencari p-value? Itu menggunakan, bisa mencari menggunakan Excel, nanti Ibu, kasih tahu di contoh ya. Nah, ini, kalau kita gambarkan, ini bentuk hipotesis dua pihak, ya. Ini di H1-nya tidak sama dengan kalau hipotesis untuk satu pihak atau pihak kanan, nah ini panahnya ke arah kanan, pihak kiri panahnya ke arah kiri. Kalau untuk dua pihak daerah penolakannya ada 2 gitu ya, kiri dan kanan. Kalau misalkan ini di sini apa yang biru diarsir ini, kalau dua pihak berarti ini alfa per 2 ini ditambah alfa per 2 ya. Karena peluangnya, karena, apa tadi, eee, taraf artinya, taraf signifikansinya, taraf, artinya adalah, alfa. Kemudian ini yang diarsir ini berarti besarnya dia sebesar, eee, alfa ya. Ini salah ini, alfa. Yang ini juga besar alfa. Jadi kalau yang pokoknya yang daerah biru ini adalah daerah penolakan. Ini salah ya, ini harusnya Z, eee, alfa, tidak dibagi 2, harusnya seperti ini, Z alfa. Jadi ini titik ini adalah 0, titik garis di sini ini ada 0. Jadi kalau ke area kiri berarti negatif, kalau ke kanan positif. Nah,
Bagaimana mencarinya? Misalnya, ini untuk Z ya, untuk mencari Z alfa. Kalau alfanya 0,05 gitu ya, maka kalau dua pihak kan ini harus dibagi 2. Berarti ini alfa per 2, ini alfa per 2. Berarti nilainya adalah berapa? 0,025. Maka uji sebelah kiri cari yang nilainya mendekati 0,025. Diperoleh ini. Diperoleh ini ya. Maka Z maka nilai Z untuk uji dua pihak ketika alfanya 0,05 adalah min 1,96. Jadi di sini nih, ini min 1,96. Maka kalau di sisi kiri min 1,96, di sisi kanannya berarti 1,96. Sama juga sama mencarinya. Berarti kita mencari Z 1 min alfa per 2, berarti cari 0,975. Cari di sini 0,975 yang mana? Ya berarti ini nih. Jadi lihat 1,96. Jadi kalau uji dua pihak, mencari nilai Z-nya cari aja salah satu. Misalkan kalau yang kanan dulu yang dicari 1,96, berarti yang kiri pasti min 196. Itu kalau menggunakan tabel ya. Kenapa Ibu harus diajarkan juga cara menentukan nilai kritis menggunakan tabel. Karena kalau mau menghitung secara manual gitu ya, tidak menggunakan alat bantu eee, software gitu atau eee eee, Excel, berarti kita harus mencari secara manual. Oke, sekarang kalau misalkan satu pihak ya, uji satu pihak misalkan ini alfanya 0,05, maka kita harus cari nilai yang mendekati 0,05 sebelah kiri. Ini sebelah kiri berarti cari yang 0,05, diperoleh di sini. Berarti kalau tidak min 1,64 atau min 1,65 ya. Jadi ini kalau Z pihak kiri berarti negatif min 1,64 atau min 1,65. Nah, yang kanan berarti berapa yang kanan? Yang kanan berarti kan untuk, untuk mencari yang ini Z di sini gitu ya, berarti ini luasnya kan 1 nih, berarti 1 dikurangi nilai ini, yang diarsir ini besarnya 0,05, berarti cari Z 0,95. Cari di sini Z 0,95 berapa? Berarti ini kan ada di sini nih, di, mana sih 0,95? Ah, ini 0,95 itu ada di 1,64 dan 1,65. Ya, jadi, untuk pihak kiri berarti kalau 0,05 berarti Z-nya min 1,64, yang kanan, uji pihak kanan berarti positif 1,64. Nah, kalau untuk nilai T seperti apa? Nilai T, eee, misalnya ini contohnya, ketika mana, penelitian dilakukan terhadap sampel misalkan berukuran 24 dengan taraf arti 0,05. Ujinya adalah, dua pihak, dua pihak yang maka untuk menentukan nilai kritis, sebagai berikut. Jadi kita cari nilai, eee, kan kalau dua pihak kalau 0,05 kan tetap ya daerah penolakannya ada 2, jadi ini 0,025 gitu ya. 0,025. Maka kita cari, eee, T 0,025. Nah, kalau untuk dua pihak, berarti ini, kalau alfanya 0,05 berarti cari ini, 0,05 dengan misalkan, derajat bebasnya adalah, eee, K minus 1, berarti 23 kan. Cari derajat bebasnya 23. Ini, kalau ke sini itu derajat bebas, DK atau DF. Cari N-1 berarti 24 dikurangi 1 kan 23. Cari nilai dia yang 23, kemudian cari T-nya yang 0,05. Kalau untuk dua pihak berarti cari yang 0,05 ini. Ya, kalau misalkan satu pihak 0,5-nya di mana? Berarti dia yang ini. Gitu ya. Ini lihat ini one tail, two tail. Jadi kalau alfanya 0,05 dua pihak berarti cari yang 0,05 berarti ini. Jadi diperoleh 2,069. Maka
yang di sini nilainya adalah, min 2,069, yang ini positif 2,09, gitu ya. Mmm, kita lihat contoh untuk, 2 rata-rata saling bebas. Ini untuk varians diketahui. Dari 2 populasi normal yang bebas ditarik 2 sampel acak berukuran, sampel 1 35, sampel 2-nya 50, yang menghasilkan rata-rata 85 untuk sampel 1 dan 78 untuk sampel 2 dengan simpangan baku 5,4 dan 3,6. Ini berarti simpangan baku dari populasi. Ujilah hipotesis pada taraf nyata 5% untuk perbedaan rata-rata kedua populasi tersebut. Maka diketahui tadi N1-nya 35, N2-nya 50, ini rata-rata sampel 1, 85, rata-rata sampel 2, 78, dengan varians populasi di populasi 1 5,4 dan populasi 2 3,6. Ujilah hipotesis perbedaan kedua rata-rata populasi tersebut. Nah, sekarang kita lihat kalau tidak ada kalimat yang menyatakan lebih atau kurang, maka ujinya adalah uji dua pihak. Ingat ya, kalau kalau tidak ada kalimat yang menyatakan lebih atau kurang, maka ujinya adalah uji dua pihak. Kalau uji dua pihak, maka di H1-nya adalah selalu tandanya tidak sama dengan. Nah, maka eh, bentuk hipotesisnya seperti ini. Ini uji dua pihak ya, H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, ini mu1 tidak sama dengan mu2, ini uji dua pihak. Jadi mau menguji apakah rata-rata di populasi 1 sama tidak dengan rata-rata di populasi kedua. Taraf signifikansinya apanya 0,05, ukuran sampel tadi N1 35, N2 50. Maka kita lihat statistik uji. Ah, karena varians populasinya diketahui, maka statistik ujinya menggunakan rumus yang ini. Dimasukkan sehingga ketemu nilainya 6,7. Ya, ini adalah nilai statistik uji. Selanjutnya ingin diketahui apakah diterima atau ditolak pengujian hipotesisnya, maka kita harus bandingkan dengan apakah dicari dulu nilai p-value-nya ataupun dicari nilai kritis dari tabelnya. Ibu akan bahas dua-duanya ya. Kita lihat ya. Ini kriteria uji ini menggunakan tabel. Kalau menggunakan tabel seperti apa? Nih, karena uji dua pihak, maka kriteria ujinya adalah terima H0 jika Z yang kita hitung di antara nilai Z alfa per 2 dan Z1 min alfa per 2. Maka kita harus mencari dulu batas bawah berapa, batas atasnya berapa. Tadi Ibu katakan kalau ujinya dua pihak, maka kita hanya mencari salah satunya saja. Kalau misalkan mencari nilai Z alfa per 2, nanti pasti ketemunya akan negatif, maka yang Z alfa yang Z1 min alfa per 2-nya ya kita tinggal tandanya diganti aja jadi positif nih. Karena alfa 0,05, maka kita akan mencari Z 0,025 dan Z 0,975. Dengan membaca tabel tadi yang sudah dijelaskan di awal, maka akan diperoleh Z 0,025 adalah min 1,96, berarti yang Z 0,975-nya pasti 1,96. Jadi kita bandingkan apakah nilai statistik uji kita ada di posisi mana nih. Statistik uji kita tadi berapa? 6,7. Nah, nilai 6,7 itu ada di mana ini? Oh, ternyata dia lebih besar dari 1,96. Kalau lebih besar dari kalau posisinya seperti ini, memenuhi kaidah ini enggak? Terima H0 tidak? Tidak. Karena kenapa? Karena nilainya jauh di atas batas atas, sehingga nah ini kan jauh di atas batas atas, sehingga karena 6,7 lebih besar dari 1,96, maka H0-nya ditolak. Tadi H0-nya apa? H0-nya ini kita tolak. Berarti yang diterima yang mana? Yang ini, gitu ya.
Ketika kita menolak H0 berarti yang diterima adalah yang H1. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok satu dan kelompok 2. Nah, sekarang kita gunakan p-value. Bagaimana kalau mencari p-value menggunakan p-value? Nah, kriteria ujinya apa? Untuk dua pihak, tolak H0 jika dua p-value kurang dari alfa. Kalau alfanya 0,05 berarti tolak H0 jika dua p-value kurang dari 0,05. Nah, mencari p-value bisa menggunakan MX Excel. Caranya bagaimana? Caranya kita perhatikan dulu nilai Z-nya, apakah Z-nya positif atau negatif. Z statistik uji ya. Nah, Z statistik uji ini tadi kan positif 6,7 gitu ya. Karena positif 6,7 maka yang digunakan adalah Z yang positif. Berarti yang ini ya. Yang digunakan adalah Z yang ini untuk mencari p-value-nya. 1 min norm titik dis, nanti saudara tinggal mengetik aja di apa, di Excel-nya sama dengan norm dis ini, nanti, akan keluar, nilainya ya. Eee, nanti, Z-nya mana? Z-nya adalah yang ini 6,7. Z-nya 6,7 persis aja nanti dicoba ditik seperti ini, p-value ini nanti 1 min, eee, eh, nanti kalau dicari di Excel-nya begini, sama dengan ini dulu, sama dengan ini gitu ya, nanti akan keluar 1,04, kali 10 pangkat 11. Baru, dikurangi nilai dikurangi dengan nilai, eee, eh, baru satu dikurangi dengan nilai, yang ada di sini, nanti keluar hasilnya, ini ya. Nanti kita kita lihat di Excel seperti apa ya. Jadi, hasilnya adalah, p-value kan tadi tolak H0 jika 2 kali p-value kurang dari apa. Kita cari 2 kali p-value adalah 2,08 kali 10 pangkat 11. Berarti nilai ini pangkat minus 11. Pangkat minus 11 itu berarti 0,000000 gitu ya, sampai 11 angka di belakang koma, gitu. Nah, itu pasti akan kurang dari 0, maka, H0 ditolak. Sehingga, kalau H0 ditolak, artinya menerima mu1 dan, mu2. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok satu dan kelompok 2. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah berdasarkan data yang ada, kita yakin 95% bahwa rata-rata populasi populasi satu dan, populasi kedua, berbeda. Eee, barangkali itu yang Ibu oh nanti kita lanjutkan lagi ini, biar sedikit-sedikit ya Ibu share, videonya, eee, ini selanjutnya nanti akan ada video video lanjutan.